Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisi Citra Lia Rahman sebagai moderator. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran terpadu di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Restu Nabila dengan NPM 20506088, Dera Safitri 20506011, Adisti Citralia Rahman 20506006, dan Lili Sumirat 19506011. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran terpadu. Apa sih pembelajaran terpadu itu? Pembelajaran terpadu adalah persatuan beberapa materi atau tema pembelajaran dari berbagai bidang studi yang diharapkan melalui pembelajaran terpadu adalah siswa bisa memahami konsep materi pembelajaran melalui pengalaman belajar mereka, sehingga dapat membentuk pengetahuan dan struktur intelektual peserta didik. Menurut Prabowo dalam bukunya Nana Syaodih Sukmadinata, pembelajaran terpadu adalah satu pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi. Pendekatan belajar mengajar ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Restu Nabila dengan NPM 2050606088. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai model pembelajaran terpadu di Indonesia. Model pembelajaran terpadu di Indonesia ada 3. Yang pertama mengenai model jaring laba-laba atau spider web. Yang kedua ada model terhubung atau connected. Dan yang ketiga ada model terpadu atau integrated. Yang pertama, ada model jaring laba-laba. Nah, model jaring laba-laba ini menggunakan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan beberapa pelajaran. Tema yang ditetapkan memberi kesempatan kepada guru atau untuk menemukan konsep, keterampilan, atau sikap yang akan diintegrasikan. Ada beberapa langkah-langkah pembelajaran yang dapat diterapkan dengan menggunakan model jaring laba-laba. Yang pertama, langkah-langkah tersebut itu menemukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan atau kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, memilih kegiatan awal untuk memperkenalkan tema secara keseluruhan. Yang keempat, ada mendesain pembelajaran dan kegiatan yang berkaitan dengan tema. Yang kelima, menghubungkan semua kegiatan yang dilakukan. Nah, dari model jaring laba-laba ini memiliki kekuatan atau kelebihan, di antaranya yaitu dengan model jaring laba-laba ini adanya faktor motivasional atau memotivasi. Yang kedua itu mudah dilakukan. Yang ketiga mempermudah perencanaan tim antar bidang studi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, saya Dera Safitri Nur Hilman dengan NPM 2050606111. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan model terhubung dan juga model terpadu. Yang akan pertama saya bahas yaitu model terhubung atau connected. Model terhubung merupakan model integrasi interbidang studi, bahwa pembelajaran terpadu atau tipe connected adalah pembelajaran yang dilakukan dengan mengaitkan satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya, mengaitkan satu konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, mengaitkan satu keterampilan yang satu dengan keterampilan lainnya, dan dapat juga mengaitkan pekerjaan hari itu dengan hari berikutnya dalam satu bidang studi. Nah, keunggulan dari model ini di mana peserta didik dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih luas terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk melakukan pendalaman, peninjauan, perbaikan, dan penyerapan atau asimilasi terhadap dengan materi yang telah dipaparkan oleh pendidik secara bertahap. Selain keunggulan, tentu model ini juga memiliki kelemahan, di mana kelemahannya yaitu
Kurangnya mendorong guru untuk menghubungkan konsep yang terkait dari berbagai mata pelajaran yang ada, karena guru terfokus pada keterkaitan konsep yang ada pada mata pelajaran sehingga pembelajaran secara menyeluruh. Nah, ada beberapa langkah pembelajaran yang dapat diterapkan dalam menggunakan model terhubung ini. Yang pertama, guru dapat menentukan tema atau topik yang akan dibahas dalam satu mata pelajaran. Yang kedua, guru dapat menentukan pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap yang akan dikoneksikan antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada model terhubung atau integrated. Model terpadu atau integrated merupakan pendekatan antara mata pelajaran. Model ini memandang kurikulum sebagai kaleidoskop bahwa interdisiplin topik disusun melalui konsep-konsep yang tumpang tindih dan desain-desain dan pola-pola yang muncul. Pendekatan keterpaduan antara topik memadukan konsep-konsep dalam matematika, sains, bahasa, dan seni serta pengetahuan sosial. Model ini dilaksanakan dengan menggabungkan mata pelajaran atau interdisipliner, menetapkan prioritas materi pembelajaran, keterampilan, konsep, dan sikap yang saling berkaitan di dalam beberapa mata pelajaran. Keunggulan dari model ini di mana peserta didik merasa senang dengan adanya keterkaitan dan hubungan timbal balik antar berbagai disiplin ilmu, memperluas wawasan, dan juga mengapresiasi guru. Kelemahan dari model ini adalah sulitnya mencari keterkaitan antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Sulit untuk mencari keterkaitan antar aspek keterampilan yang terkait sehingga membutuhkan kerjasama yang bagus antara tim pengajar mata pelajaran dengan tim perencanaan atau yang mengalokasikan waktu untuk pengajaran. Nah, model ini digunakan pada saat guru akan menyatukan beberapa kompetensi yang terlihat serupa di berbagai mata pelajaran. Ada beberapa langkah kegiatan dari model terpadu atau integrated ini. Yang pertama, guru dapat membaca dan memahami kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Lalu yang kedua, guru dapat memahami dan mengkaji makna dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu yang ketiga, mencari kompetensi dasar yang dapat digabungkan. Yang keempat, menulis tema yang telah dipilih dan susunan kompetensi dasar. Yang kelima, melakukan hal yang sama untuk standar isi. Yang keenam, meletakkan kompetensi dasar yang tidak dapat dimasukkan ke dalam tema di bagian bawah. Nah, mungkin demikian materi yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan saya Lilih. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan tentang praktik pembelajaran terpadu di Indonesia. Proses pembelajaran terpadu itu ada tahapan yang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama ada perencanaan atau persiapan, kemudian yang kedua itu tahap pelaksanaan, dan yang ketiga itu ada tahap kulminasi. Yang pertama itu proses pembelajaran terpadu pada model jaring laba-laba. Pada perencanaannya itu, pertama itu penjajakan tema, kemudian diteruskan dengan penetapan tema, kemudian dilanjut dengan pengembangan subtema, dan yang terakhir itu ada penetapan kegiatan belajar. Kemudian pada pelaksanaannya, yaitu pengumpulan informasi, kemudian pengolahan informasi, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Kemudian pada kulminasinya itu ada penyajian informasi dan evaluasi. Yang kedua itu adalah proses pembelajaran terpadu pada model keterhubungan. Pada perencanaannya itu ada peta konsep satu bidang studi, kemudian dilanjut dengan konsep-konsep yang berhubungan, dan yang terakhir itu dilanjut dengan rencana aktivitas belajar. Dan pada pelaksanaannya itu ada 3, yaitu pelaksanaan tugas, kemudian dilanjut dengan analisis hasil,
Dan yang terakhir itu dilanjut dengan penyusunan laporan. Kemudian pada kulminasinya itu sama seperti dengan di atas, yaitu penyajian informasi dan evaluasi. Kemudian yang ketiga itu model integrated. Perencanaannya itu ada satu, yaitu penjajakan tema dengan cara curah pendapat. Kemudian pada pelaksanaannya itu ada proses pengumpulan informasi, kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan informasi dengan cara analisis, komparasi, dan sintesis. Kemudian yang terakhir itu penyusunan laporan dapat dilakukan dengan cara verbal, grafisi, piktorial, audio, gerak, dan model. Kemudian pada kulminasinya itu ada penyajian laporan, itu termasuk tertulis atau oral, unjuk kerja atau produk. Kemudian yang terakhir itu penilaian meliputi proses dan produk dengan menggunakan prosedur formal dan informal dengan tekanan pada penilaian produk. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah menjelaskan presentasi kali ini. Semoga ilmu yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.